Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya doa terbaik buat rekan-rekan semua. Semoga di tahun 2023 ini kalian menjadi orang sukses, teman-teman. Amin ya. Dan tetap ya kawan-kawan, jangan lupa secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman, melihat rekondisi daripada market cryptocurrency, di mana untuk Bitcoin mengalami kenaikan 3,50% dan dia di area atau di kepala 23.700-an ya teman-teman, sempat turun lagi ya. Semoga saja nggak turun lebih jauh dari ini teman-teman. Semoga dia mampu kembali recover menembus kepala 24 kembali. Amin. Nah, dan kesempatan malam kali ini teman-teman ada informasi nih buat rekan-rekan atau army price ya, karena di sini masih banyak yang bertanya perihal burn juga gitu. Nanti akan kita ulas sedikit perihal burn gitu teman-teman, dan di sini ada beberapa updatean juga ya teman-teman. Dan kemarin yang sempat ikut AMA pasti tahu ya info-info terupdate daripada price yang akan datang gitu teman-teman. Oke, langsung kita bahas ya kan. Nah, untuk per video ini dibuat teman-teman, harga dari price ini mulai ada perlawanan kembali ya, setelah dia terjadi koreksi juga sampai nyentuh kepala 56 sekian ya kalau nggak salah teman-teman ya. Dan sekarang mencoba kembali lagi untuk naik kembali gitu teman-teman. Nah, jadi buat rekan-rekan semua yang panik dan sebagainya, kenapa koreksi bang padahal ada event burn, kenapa koreksi? Karena banyak sekali yang bertanya, ya bang harga beras kok turun lagi gitu ya. Jadi gini teman-teman, ini hal wajar gitu, hal wajar ketika dia habis naik lumayan signifikan tiba-tiba dia koreksi, itu hal wajar. Karena apa? Banyak orang juga yang take profit gitu teman-teman. Mereka yang mungkin beli di dasar di sini, beli di kepala 3 ya kan, kemarin nyentuh di kepala 69, hampir menyentuh kepala 7 ya, mereka jual di area kepala 66, 67 gitu teman-teman ya. Itu mengakibatkan koreksi. Jadi itu hal wajar ya, hal wajar. Jadi nggak usah panik, karena di sini memang gini ya, tim daripada Brace sendiri, developer Kurt Shannon ya teman-teman, dia berkata ya di segi AMA kemarin teman-teman, dia berkata ketika habis burn ya, karena ada pertanyaan nanti kalau habis burn harganya turun bagaimana cara mengatasinya ya. Nah, jadi pertanyaan daripada Kurt Shannon simple, jelas dan padat teman-teman, dimana dia menjawab ketika habis burn ada penurunan, disitulah momentum dari tim untuk masuk membeli kembali untuk disimpan sebagai aset yang akan di burn nantinya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti kemungkinan besar si tim daripada Brace ini ketika mau melakukan event burn itu melakukan DCA, ketika habis naik harganya turun, dari tim Brace masuk tuh untuk melakukan penyerokan ya, dan itu nanti disimpan ya. Ketika turun lagi masuk lagi untuk membeli. Nah, semakin semakin seperti itu kan nanti hasil daripada token yang dibelikan akan banyak gitu teman-teman ya. Itu adalah cara strategi Brace untuk melakukan buybacknya gitu teman-teman, agar aset yang dibeli itu semakin banyak gitu teman-teman ya. Jadi nggak usah panik, nggak usah khawatir, oke? Nah, oke teman-teman, info berikutnya datang dari akun official daripada Brace sendiri teman-teman, di mana pasar ya, gambar chart naik sedang panas itu ya, memanas intinya. Setelah pembakaran bulanan pertama kami ya, itu akan menjadi gila tingkat 24 jam tersisa untuk pembakaran, jangan lewatkan. Oke, jadi pembakaran besok akan terjadi jam 8 UTC ya teman-teman ya, kalian konversikan aja ke dalam WIB, nanti ketemu itu dalam jam WIB jam berapa gitu, kalian konversikan ya. Ini 1 jam yang lalu, dimana Brace nge-tweet bahwasanya sisa waktu pembakaran untuk Brace tinggal 24 jam terakhir teman-teman ya. Nah, dimana dari Bit Exchange-nya sendiri ya teman-teman, dia nge-tweet nih bahwasanya berita bagus nomor 2NS ya, kami telah terdaftar dan kami hampir siap meluncurkan Bitget Exchange di toko aplikasi iOS ya, atau aplikasi Apple gitu teman-teman ya. Yes, oke, mantap jiwa. Ini perkembangan yang cukup menakjubkan untuk si Brace ya, dimana versi Android sudah ada, sekarang versi iOS yang akan diluncurkan untuk Bitget Exchange-nya ya teman-teman. Semoga ini menjadi langkah yang positif juga ya teman-teman ya. Mantap jiwa.
Dan tentunya hari ini tadi juga ada beberapa informasi perihal partnership juga yang terjadi atau menjalin kemitraan dengan Bridge Exchange, bukan Bridge Exchange ya, dengan Bryce ya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi kemitraan semakin banyak akan semakin bagus buat pembakaran daripada Bryce itu sendiri teman-teman ya. Jadi ya sabar-sabar saja, ketika habis burn nanti harganya turun, itu hal wajar teman-teman, karena apa? Banyak orang yang take profit juga gitu ya kan teman-teman. Jadi ya nikmati prosesnya. Bridge ini sampai 36 bulan ke depan kalian akan melihat ya untuk perkembangan daripada Bryce. Ingat ya, Bryce ini baru umur 1,5 tahun teman-teman ya. Suatu project blockchain ya belum tentu dalam kurun waktu setahun 2 tahun itu bisa terlihat hasilnya. Minimal 3 tahun ke atas kalian baru bisa melihat hasilnya nanti teman-teman, karena semua itu butuh proses ya, butuh adopsi massal ya, butuh kerjasama dan sebagainya untuk mengembangkan blockchain tersebut teman-teman. Oke, dan saat ini memang partnership kerjasama yang terjadi dalam Bryce ini sangat-sangat luar biasa kalau menurut saya pribadi, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, masih banyak juga dari rekan-rekan yang bertanya perihal burn daripada yang akan terjadi di Bryce ya. Jadi pertanyaannya, Bang, yang akan di burn itu bulanan itu di jaringan Binance Smart Chain atau BRC20 gitu ya kan. Nah, jadi masih banyak yang bertanya seperti itu, padahal di video saya sudah saya jelaskan gitu teman-teman. Tapi nggak masalah ya, kita ulas sedikit gitu teman-teman perihal pembakaran yang akan terjadi. Nah, jadi yang perlu kalian lihat atau garis bawahi teman-teman ya, di sini ya. Jadi yang mengatakan sekarang kami memiliki 2 mekanisme pembakaran. Satu akan bekerja setiap bulan untuk native Bryce BRC dan Bryce BEP20, dan yang lainnya akan bekerja setiap hari untuk Bryce BEP20. Itu berarti menggandakan kesenangan dan kegembiraan bagi komunitas kami. Oke. Jadi di sini sudah sangat-sangat jelas teman-teman, untuk burn bulanan ya. Bryce ini akan melakukan buyback di jaringan BRC20 ya, dan di jaringan BEP20 tentunya teman-teman ya. Jadi akan ada 2 jaringan nih untuk bulanan yang akan di burn, yaitu BRC20 sama Bryce BEP20 ya teman-teman. Jadi di 2 jaringan tersebut yang akan di burn bulanannya. Nah, untuk BEP20 teman-teman, di situ kan sudah ada mekanisme burn harian sebesar 5% dari tax transaksi yang ada. Di situ akan tetap berjalan teman-teman. Di situ akan tetap berjalan. Jadi pembakaran harian berjalan, pembakaran bulanan berjalan. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwasanya Bryce sekarang memiliki 2 gardan ya, 2 gardan pembakaran manual bulanan, yaitu di jaringan BRC20 sama BEP20, pembakaran harian di jaringan BEP20 yang saat ini sedang terjadi gitu teman-teman ya. Nah, jadi sampai sini saya yakin kalian jelas ya, paham ya teman-teman. Dan perlu saya ingatkan kembali, Bryce ini teman-teman untuk jangka panjang, mengingat proyek yang dikerjakan oleh Bryce ini banyak gitu teman-teman, banyak ya. Dan Bryce ini baru seumur jagung ya, masih umur muda 1,5 tahun ya. Jika kalian mempertanyakan, wah Bryce nggak ada perkembangan, blockchainnya setak-setak saja, terus exchange-nya juga begitu-begitu aja, nggak ada yang menonjol. Lihat nanti 3-5 tahun ke depan teman-teman ya, akankah ada perubahan atau tidak, karena suatu project blockchain itu nggak sesimpel apa yang kita bayangkan. Kalian bisa belajar dari miliknya si Binance ya, butuh berapa tahun untuk mencapai kesuksesan sampai saat ini ya teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi mungkin ini dulu perihal Bryce kali ini teman-teman, semoga kalian paham dan salam cuan.